Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Bapak Ustadz Subhan. Terima kasih Pak Ustadz sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami. Yang kami hormati Ibu Ketua MT Harmoni Ummahat Kemang Regensi, Ibu Insinyur Hajah Tismulyati. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus semuanya, hadirin yang alhamdulillah bisa berkumpul di sini di tempat yang sungguh indah sekali. Alhamdulillah, ibu-ibu, kali ini kajian kita tidak di dalam masjid, tetapi kita di alam terbuka mentadaburi keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kehadiran kita di sini di tengah-tengah alam ciptaan Allah ini membawa keberkahan untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa bersama-sama berkumpul di sini. Salawat teriring salam kita haturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita yang menjadi umat beliau kelak mendapatkan syafaat beliau di yaumil kiamah nanti. Amin amin ya robbal alamin. Karena salah satu keberkahan yang Allah berikan kepada kita adalah kita dijadikan menjadi umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum acara kajian kita mulai, marilah kita bersama-sama kita bertawasul kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan berkahnya sholawat kita akan mendapatkan kemudahan di segala urusan kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-Fatihah kedua kita kirimkan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat, dan kita kirimkan untuk guru-guru kita semua. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati Allah, marilah kita dengarkan kajian yang akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Subhan. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Harmoni, betul nggih? Masjid Umar bin Khattab Kemang Regensi dan sekitarnya, Ibu Hajah Insinyur, ada insinyur lupa saya, Insinyur Tis Mulyati dan beserta jajarannya yang ada, yang semoga beliau beserta jajarannya ini semuanya saja selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Yang utama tentu mari kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Qur'an di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin Allahumma amin insyaallah. Tentu saya wasiatkan untuk diri saya sendiri dan ibu-ibu sekalian agar kita semua terus berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa itulah kita bisa memperoleh derajat yang sangat tinggi dengan sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum al-ayah. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, berkembang menjadi bersuku-suku dan berbangsa-bangsa agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah juga berjanji akan memberikan bonus bagi siapapun yang sungguh-sungguh bertakwa kepada Allah, berupa solusi atau jalan keluar dari setiap masalah yang dia hadapi, dan Allah juga berjanji akan memberinya rizki dari arah yang dia tidak duga sebelumnya.
Hal ini didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah At-Talaq ayat 2 dan 3. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Di ayat tempatnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan urusannya mudah. Semoga kita semua minal muttaqin, bahkan lil muttaqina imama. Amin, Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah. Saya diminta oleh madam yang menghubungi saya untuk bicara, ya yang jubirnya beliau menghubungi saya. Iya. Bukan yang hubungi saya madam maksud saya. Itu untuk bicara tentang lihatlah alam dan rasakan kebesaran Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika diberi judul itu, saya teringat akan firman Allah Subhanahu wa taala di surah Ali Imran ayat 190 191. Surah Ali Imran surah ketiga ayat 190 191. Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Sesungguhnya di balik penciptaan langit, di dalam penciptaan langit dan bumi itu pastilah terdapat tanda-tanda kebesaran Allah. Di dalam silih bergantinya siang dan malam. Ya, sehingga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah di balik semua itu. Bagi orang-orang yang berakal, bagi orang yang cerdas. Jadi ayat ini menginformasikan kepada kita bahwa di balik penciptaan langit dan bumi, di balik silih bergantinya siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang ulil albab. Itu orang yang memahami esensi. Ulil albab itu orang yang cerdas, kalau bahasa sederhananya orang yang berpengetahuan, orang yang berakal, orang yang mau mikir dan macam-macam. Ini penting untuk kita garis bawahi dulu ya. Karena bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang mau belajar, bagi orang yang berilmu, tentu ya, subhanallah. Jadi di balik tanda-tanda kebesaran Allah ini akan ada banyak hal yang bisa kita ambil sebagai pelajaran. Tentu bagi orang yang mau berpikir, bagi orang yang memang berilmu dan mau belajar. Saya mau ambil contoh yang paling sederhana ya, nggak usah jauh-jauh. Kalau ibu-ibu dapat daging kurban, daging sapi 2 kilo, 2 kilo itu, coba nanti kasih ibu tis. Pasti Bu Tis teriaknya kan, banyak banget gitu. Daging kurban 2 kilo itu kata Bu Tis, banyak banget gitu. Kenapa? Bu Tis nggak punya ilmu masak soalnya. Iya, paham ya? 2 kilo kata Bu Tis, banyak banget gitu. Tapi coba kasih ke Bu Dinar, coba kasih ke Madam, 2 kilo, ya kok cuma 2 kilo. Kenapa? Karena di benak Bu Dinar, di benak Madam, banyak konsep masakan dengan daging itu. Apalagi Madam itu hampir setiap kali posting status mesti makanan itu. Iya. Saya manggilnya Madam, Bu. Itu seperti itu. Jadi singkat kata singkat cerita, ketika orang diperlihatkan sesuatu itu, masing-masing orang itu ternyata beda gitu. Jadi ada yang bisa merasakan dan ada yang tidak bisa merasakan, dan kadar rasa yang dirasakan tergantung dari ilmu yang dimiliki dan daripada kemauan dan kemampuan di dalam berpikir. Saya pernah
nonton dan mendengar ceramahnya Dr. Jafnan ya. Ya, beliau itu dosen teknik nuklir UGM. Suatu saat beliau terpengaruh oleh sainsnya itu, sehingga beliau sempat tidak sholat selama 2 tahun. Ya, padahal beliau ini putra tokoh Muhammadiyah. Jadi pernah sempat tidak sholat selama 2 tahun, terpengaruh oleh pemikiran ala sains, orang-orang sains. Iya, yes, begitulah pokoknya. Nah, singkat kata singkat cerita, satu saat beliau itu ketemu dengan beberapa petani. Yang petani itu dia nampak tenang kehidupannya. Dan beliau saat itu punya definisi, ya agama itu hidup tenang itu. Dan dia melihat banyak petani yang tenang kehidupannya. Nah, dia nanyalah ke petani itu, Pak, saya lihat jenengan kok hidupnya kok tenang gitu loh. Apa rahasianya? Kata petani itu gini, oh mas, pokoknya kalau saya galau, sumpek bahasa Jawanya, saya baca surah Yasin gitu aja. Ya, dia ngomong gitu. Maka sang dosen teknik nuklir ini penasaran, ada apa dengan surah Yasin? Beliau buka surah Yasin, beliau cerita saat itu, saya buka surah Yasin, saya baca ayat 1 sampai ayat 36. Saya tutup, saya tobat, kata beliau. Saya tobat dan saya kembali sholat, kata beliau. Kenapa? Karena teknik nuklir yang sedang saya kerjakan, itu teorinya ada di surah Yasin itu. Udah selesai ceramah beliau, saya pulang buka surah Yasin. Saya baca, mana teori nuklirnya, kata saya. Paham maksudnya ya? Mana teknik nuklirnya? Ya beliau menemukan teori nuklir di surah Yasin itu karena memang ilmunya nyampe ke situ. Nah, saya kan bukan ahli fisika. Ini di mana teknik nuklirnya itu? Ternyata beliau menemukan teknik nuklir itu di surah Yasin itu. Akhirnya beliau taubat, akhirnya ya. Jadi apa yang beliau dapati dalam teori-teori ilmu pengetahuan tadi itu ternyata terkonfirmasi dalam Al-Qur'an dan itu mengokohkan pengetahuan beliau dan sekaligus keimanan beliau. Makanya kan terkait dengan melihat alam semesta ini, itu nanti tentang ulil albab Allah lanjutkan di ayat berikutnya itu. Siapa ulil albab yang Allah maksud dalam ayat itu? Yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Terus rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi ulil albab di situ adalah orang yang punya 2 kesadaran sekaligus, yaitu kesadaran zikir dan yang kedua kesadaran fikir. Ulil albab itu. Jadi ulil albab kata ayat itu adalah orang yang punya 2 kesadaran sekaligus, yaitu kesadaran zikir dan yang kedua kesadaran fikir. Di dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, di antara riwayat rawinya Ibnu Hibban, hadisnya hadis hasan. Ketika Nabi membaca ayat ini, beliau menangis. Suatu saat Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya, zikir dan fikir sekaligus. Jadi ulil albab itu orang yang punya 2 kesadaran itu, zikir dan fikir sekaligus. Dua-duanya ya, nggak boleh salah satunya. Ya, terus begini, suatu saat Siti Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sekelompok orang, ya Ummul Mukminin, ceritakan kepada kami apa yang paling berkesan ketika Anda mendampingi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membersamai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, semuanya berkesan, kata Nabi. Kata beliau, semuanya berkesan. Tidak ada yang tidak berkesan. Semua waktu saya bersama dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya berkesan. Karena Nabi itu tipe orangnya sangat memperhatikan kualitas pertemuan, bukan semata-mata kuantitas pertemuan. Iya, kualitas pertemuan, tidak semata-mata kuantitas pertemuan. Sehingga pertemuan Nabi dengan keluarganya dan para sahabatnya seluruhnya itu selalu berkualitas. Dan itu yang terjadi pada Siti Aisyah juga. Tapi kalau memang harus cerita, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, oke, ini salah satu yang paling berkesan menurut saya, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Suatu malam saya tidur bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW
hal yang paling disukai oleh Siti Aisyah itu adalah pertemuan kulit dengan kulit. Jadi tidur bersama berdua dengan Nabi sambil ngobrol itu kulit ketemu kulit. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Di tengah kami menikmati kebersamaan itu, tiba-tiba Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta izin. Izinkan saya mau sholat malam. Izinkan saya mau sholat malam. Sebenarnya kalau secara fikih, seorang suami kalau mau sholat malam itu tidak wajib izin kepada suami. Kepada istri, maaf. Tapi kalau istri, kalau suaminya bangun tapi ya, kalau tidur biarin aja nggak apa-apa, langsung sholat aja. Karena jangan dibangun, kasihan. Kalau suaminya bangun, sedang melek maksudnya, sepatutnya lah izin kepada suami. Wanita solihah terdahulu itu, kalau selesai sholat isya dan ba'diyah isyanya, menemui suaminya dengan dandanan yang paling cuantik, pakai kof ya. Terus menawarkan dirinya kepada suaminya sambil berkata, Mas, menghendaki saya apa tidak? Kalau suaminya mengatakan, udah, dilayani sampai kelepek-kelepek. Kalau suaminya mengatakan, enggak deh, aku tak nonton bola wae misalnya gitu. Ya sudah, si istrinya kembali melanjutkan sholat malamnya biasanya. Tapi ini jangan dipahami secara kaku ya. Ini hanya rumus dasarnya. Nanti secara praktek kalau di lapangan masing-masing Anda sudah punya trik dan intriknya masing-masing. Sudah punya. Iya. Mau tahajud apa tahanyut? Baik. Saya teruskan ya. Tapi kenapa Nabi kok izin? Nabi sedang menggunakan akhlak. Dan agama ini tidak hanya bicara hukum. Agama ini juga bicara akhlak. Saya ulang, agama ini tidak hanya bicara hukum, tapi juga bicara akhlak. Nabi tidak wajib izin, tapi beliau izin, itu menunjukkan bahwa Nabi memuliakan istrinya. Jadi Nabi itu diantara khasnya beliau adalah tidak hanya sekedar menyayangi istrinya, tapi beliau memuliakan istrinya. Istri yang mana yang tidak terbahagiakan kalau suaminya tidak hanya menyayanginya, tapi juga memuliakannya. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban Siti Aisyah radhiyallahu anha? Kata beliau, wahai Rasulullah, sungguh hal yang sangat membahagiakan saya itu adalah ketika saya bersama dengan panjenengan. Ketika saya bersama dengan Anda ya Rasulullah. Ini hal yang sangat membahagiakan saya. Saking senangnya itu beliau. Tapi saya juga senang sekali menyenangkan engkau ya Rasulullah. Jadi saya senang ketika bersama dengan panjenengan, tapi saya juga senang menyenangkan engkau ya Rasulullah. Dan di antara kesenangan Nabi itu sholat. Jadi seorang istri yang sholihah itu tidak hanya sibuk dengan kesenangan dirinya, tapi dia juga sibuk memikirkan bagaimana suaminya senang. Itu kan yang ketika Siti Khadijah menikah, radhiyallahu anha menikah dengan Nabi kita Muhammad SAW, teman-temannya pada berkata, Khadijah, enak ya kamu menikah sama Muhammad. Kalau aku nikah dengan Muhammad, tentu aku akan sibuk bersenang-senang dengan Muhammad. Apa kata Siti Khadijah radhiyallahu anha? Kalian yang bukan istrinya sibuk berpikir bagaimana bersenang-senang dengan Muhammad. Sementara aku istrinya lebih sibuk berpikir bagaimana membahagiakan Muhammad. Ini saya ceramahin karena di depan ibu-ibu, bapak-bapak nanti lain lagi. Betul. Kan, tapi enggak, saya belum selesai. Bukan ini poinnya, tenang. Bukan ini poin. Nah, terus kemudian akhirnya Nabi sholat. Ketika sholat itu, di antara surah yang beliau baca adalah ini. Karena Nabi kalau sholat malam itu, seringkali surahnya adalah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Itu di antaranya. Kok lompat? Ya, Nabi mau menunjukkan bahwa dilompat boleh, nggak harus berurut ya. Kalau urutannya kan Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Nabi seringnya bukan sering sih, sesekali waktu Nabi tidak berurut Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. Nah pas baca Ali Imran, ini kan ayat menjelang terakhir ini. Beliau baca ayat ini. Nah ketika membaca ayat ini beliau menangis. Menangis sampai basah janggutnya. Selang berapa waktu setelah beliau sholat malam itu, masuklah waktu subuh, menjelang subuh maksud saya. Sahabat Bilal melihat Nabi masih menangis. Beliau memberanikan diri bertanya, ya Rasulullah, kenapa Anda menangis?
Padahal dosa Anda telah diampuni oleh Allah yang telah lalu maupun yang akan datang. Kalau bahasa sederhananya, Anda surga udah dijamin, kenapa masih nangis? Kata Nabi, barusan aku mendapatkan wahyu atau membaca tadi surah Ali Imran ayat 190, 191. Beliau mengatakan, sungguh celaka orang yang tidak memperhatikan ayat ini, kata Nabi. Sungguh celaka orang yang tidak memperhatikan dua ayat ini, kata Nabi. Maksudnya apa? Para ulama menjelaskan, Nabi itu sedih kalau sampai umatnya hanya menjadi salah satu di antara dua kesadaran tadi, yaitu dikir tok, gak tahu mikir. Atau dibalik, mikir tok, gak tahu dikir, gak pernah dikir. Jadi Nabi sedih kalau sampai umatnya jadi salah satunya saja. Saya ulang ya, dikir saja, gak pernah mikir. Atau mikir tok, gak tahu dikir, sampai overthinking. Itu Nabi gak mau dua-duanya itu. Nabi maunya umatnya punya dua kesadaran sekaligus. Kesadaran dikir dan kesadaran fikir. Ada sebagian orang yang berkata begini, udah jalani aja, gak usah dipikir. Saya secara pribadi, kenapa Bu, ada tawon? Oh, pasti cowok itu. Saya ulang ya. Ada orang itu yang ngomong, udah jalani aja, gak usah dipikir. Saya secara pribadi tidak setuju dengan ungkapan itu. Tahu kenapa? Karena perintah berpikir dalam Al-Quran tidak hanya ada. Bahkan perintah berpikir dalam Al-Quran, kata para ulama, jumlahnya hampir sama dengan perintah berzikir. Jumlahnya hampir sama. Perintah berpikir dalam Al-Quran itu jumlahnya hampir sama dengan perintah berzikir. Hampir sama. Afala taqilun, afala tatadzakarun, afala semacam-macam lah. Afala yatadabbarun Al-Quran. Apa mereka nggak mikir, apa mereka nggak menggunakan akalnya, apa mereka nggak menggunakan perenungannya. Itu banyak sekali dalam Al-Quran itu. Bahkan kata para ulama jumlahnya hampir sama dengan perintah berzikir. Makanya kalau ada orang ngomong, udah jalan itu nggak usah dipikir, saya nggak setuju. Di samping kegagalan itu sependek yang saya tahu itu ada dua macam, Bu. Kegagalan itu biasanya ada dua macam. Pertama, bertindak tanpa berpikir, atau berpikir tanpa bertindak. Itu biasanya gagal biasanya itu. Jadi iya. Ya kan, maaf ya, ada beberapa anak muda itu punya konsep, tapi karena tidak ada kerja, ya orang nggak mau pakai. Kenapa? Karena kita seringkali menilai diri kita itu dari apa yang kita pikirkan. Sementara orang lain menilai kita dari apa yang kita lakukan. Kan seperti itu. Sehingga ada beberapa anak muda, saya sudah punya konsep ini. Loh, jangan bicara konsep dulu, kamu sudah berbuat apa? Gitu loh. Lah kalau kita bicara konsep, tadi saya ulang, kita seringkali menilai diri kita dari apa yang kita pikirkan. Nah, sementara orang lain menilai kita dari apa yang kita lakukan. Saya ini orangnya lembut loh, gak kasar saya ini gitu. Paham maksudnya? Bagaimana dia ngomong lembut begitu, tapi kalau ekspresi kayak gitu kan orang gak mau lihat apa yang dia katakan. Mungkin yang dia pikirkan dia gak kasar, tapi ngomong kayak gitu. Paham maksudnya gitu? Kenapa? Enggak, betul. Jadi singkat kata, singkat cerita, kalau kita bicara ini, mikir, dikir, dua-duanya harus. Tapi kalau ada orang ngomong gini, saya setuju. Udah jalannya aja, nggak usah pusing. Ya, saya setuju. Oh, nggih Bu, matur nuwun. Masya Allah, jazakillah, matur nuwun. Nggih Bu, matur nuwun, jazakillah. Matur nuwun. Udah jalannya aja, nggak usah pusing. Kalau itu saya setuju. Kenapa? Karena perintah pusing tidak ada. Karena perintah pusing tidak ada. Pusing itu kan overthinking itu kan sudah pusing. Itu ya Bu ya. Jadi saya ulang sekali lagi, orang itu harus punya dua kesadaran sekaligus, kesadaran fikir dan kesadaran zikir. Nah sekarang kalau kita melihat alam semesta ini,
Allah berfirman dalam Al-Quran antara lain di surah Ad-Dariyat. Surah Ad-Dariyat ayat 20 sampai 21. Surah Ad-Dariyat surah ke-51. Jika hafal surat-surat itu. Matur nuwun, jazakallahu khairan. Nggih. Ayat 20 sampai 21. Itu Allah berfirman, wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afal wali anfusikum wa fi anfusikum afala tubsirun itu. Ya, afala tubsirun. Wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kamu memperhatikan surah ke-51 ayat 20 sampai 21. Ayat Allah itu ada dua, Bu. Ada ayat qauliyah Al-Quran itu, ada ayat kauniyah. Kalau kauniyah itu berkaitan dengan ciptaan Allah. Kata Allah nggak cuma di bumi, termasuk di dalam diri kita, itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau yang pernah belajar, mungkin tahu ya bahwa dulu alam ini hanya berupa gumpalan. Terus dengan izin Allah terjadi ledakan. Yang dari ledakan itu, orang bilang teori Big Bang itu, Allah ciptakanlah alam semesta ini dengan sangat teratur. Kalau saya berkata begini sama ibu-ibu, Bu, tadi depan ada ledakan, Bu. Dur, tahu-tahu jadi masjid. Percaya nggak, Ibu? Nggak percaya. Tapi kalau saya berkata begini, tadi ada orang meledakkan apa di sana, terus ternyata orang lagi ngebom itu, meratakan tanah. Terus ada proses pembangunan, terus kan jadi masjid. Percaya nggak begitu? Maka ketika saya berkata bahwa alam ini terjadi begitu saja, orang pasti, kalau kita mau menggunakan fikir dan dikir sekaligus ya, nggak mungkin. Nggak mungkin alam ini terjadi begitu saja tanpa ada yang menyengaja. Iya, apalagi ada orang yang berkata begini misalnya, ya alam ini terjadi oleh dirinya sendiri. Maksudnya bagaimana? Dia ada dari ketiadaan. Loh, itu lebih nggak masuk akal lagi itu. Ketika orang mengatakan bahwa dia ada dari sebuah ketiadaan. Karena bagaimana mungkin sesuatu yang tidak ada menciptakan sesuatu yang ada. Yang kita yakini adalah tidak ada sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian menjadi ada kecuali ada yang mengadakan. Saya tidak menggunakan ungkapannya Syekh Dangdut Romai Rama yang mengatakan adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Kan ada itu ya. Saya nggak boleh nyanyi lama-lama takutnya ustadznya luntur. Jadi gitu. Itu Imam Syafi'i itu. Wes, jadi maksud saya gini, Bu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa adanya alam ini adalah bukti adanya Tuhan, itu ada Immanuel Kant kalau nggak salah yang mengatakan bahwa lo berarti kalau alam nggak ada berarti Tuhan nggak ada. Bukan begitu pemaknaannya. Jadi gini, tadi kalau sependek yang saya paham dalam ilmu mantik ya, ilmu logika dalam Islam begini, tidak ada sesuatu yang tadinya tidak ada, kemudian menjadi yang tadinya tidak ada, kemudian menjadi ada kecuali ada yang mengadakan. Kecuali pasti ada yang mengadakan. Berarti begini, yang mengadakan siapa? Yang maha ada. Maka dalam ilmu akidah ada sifat wajib bagi Allah dan ini sifat nafsiyah. Hanya Allah yang punya sifat ini. Yang lain tidak punya sifat ini. Apa itu wujud? Ibu masih kecil dulu mungkin pernah belajar ya, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basor kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakaliman. Itu kemarin saya dihubungi oleh salah satu pengurus Masjid Baitul Jihad, hubungi saya, Ustadz ada waktu nggak untuk ngajar aqaid akidah sifat 20? Oh insya Allah Pak, saya bilang gitu. Soalnya
kita di sini mulai tergerus oleh itu apa namanya trilogi tauhid itu apa namanya asma wa uluhiyah, rububiyah sama asma wa sifat. Padahal kita dulu masih kecil kan belajarnya yang itu akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Saya bilang siap tapi belum bicara lagi. Baik, balik. Nah, itu ada wujud itu, wujud itu ada, yang maha ada. Dan satu-satunya, saya ulang, satu-satunya zat yang ada dan maha ada itu hanya Allah. Selain Allah berarti tidak ada. Selain Allah berarti tidak ada. Tapi ada Ustaz, bukan ada, diadakan. Itu namanya maujud namanya. Yang wujud itu hanya Allah. Selain Allah bukan wujud, bukan maujud, bukan wujud tapi maujud. Diadakan. Diwujudkan, diadakan. Makanya kalau kita renungkan baik-baik, ya alam semesta ini termasuk diri kita sendiri, ini sebenarnya tidak ada. Kalaupun ada, bukan ada, tapi diadakan. Bisa dipahami ya? Nah, makanya kan innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Aduh, itu genit itu Cak. Anunya genit itu apa namanya itu? Awannya ini. Nggih. Lanjut. Baik. Maka tadi kalau kita bicara alam semesta ini, dari hasil perenungan itu muncul banyak ilmu kan. Mulai dari ilmu geologi, ilmu tentang pohon, ilmu tentang macam-macam lah. Saya punya jamaah, kalau beliau pakar kayu, pegang kayu gini aja beliau tahu ini usianya berapa tahun kayunya itu. Jadi pernah suatu saat ada orang punya gubuk itu, saung tapi yang dari kayu yang sudah lama, sudah dimodifikasi, sudah diperbarui gitulah. Yang punya saung itu nanya ke teman saya yang ahli kayu itu, Pak Haji, ini usia berapa tahun? Pegang sama beliau. Padahal kelihatannya kayak baru itu. Ini udah ratusan tahun ini, udah lama ini. Iya, sudah bisa membaca. Ini udah ratusan tahun ini. Kata dia betul. Dia mau ini bangunan lama dari masa kapan gitu dibeli oleh beliau, dibangun itu. Jadi ada. Nah, sama dengan pakar geologi itu. Saya ketika di Uhud itu saya umroh bareng sama pakar geologi. Beliau itu nyentuh batuan Uhud itu. Kata beliau, ini emasnya banyak ini. Emasnya banyak. Uhud itu emasnya banyak katanya. Emasnya Uhud itu. Jadi kalau digali emasnya banyak itu kata beliau. Ini emasnya banyak ini. Emasnya kata beliau. Ya tapi yang ngomong kan yang ahlinya. Saya melihat lihat aja nggak. Itu seperti itu. Makanya kenapa? Oh tahu. Iya Bu. Insya Allah aman. Nah, jadi saya ulang ya, masing-masing orang dengan kemampuan berpikirnya itu bisa menemukan apa yang mungkin orang lain yang tidak ada ilmunya nggak tahu. Termasuk ketika menengok ke arah alam semesta, ketika kita bicara itulah namanya tanda-tanda kekuasaan Allah yang berada di alam. Nah, ketika orang yang berpikir itu memadukan dengan zikir, disitulah biasanya kemantapan iman itu muncul. Makanya banyak para ilmuwan-ilmuwan itu dengan izin Allah, ketika dia mentok dengan pertanyaan ilmu pengetahuannya yang tidak kunjung ditemukan jawaban menurut ilmu pengetahuan, itu tidak jarang Bu, kadang jawaban-jawaban atas pertanyaan itu ditemukannya dalam Al-Quran. Ya, kayak misalnya ada ilmuwan dari Perancis atau apa itu yang ada menemukan pertemuan antara lautan tawar dan lautan asin, ya di bawahnya itu ada hal-hal yang luar biasa. Dia cari di aneka buku yang dia punya, tidak ditemukan jawabannya, ternyata ketemunya di surah Ar-Rahman misalnya. Ya, jadi banyaklah hal-hal yang begitu itu. Termasuk bagaimana penjelasan tentang kok bisa muminya Fir'aun itu bisa sampai awet segitunya. Ternyata Al-Quran menjelaskan dan setelah diteliti ternyata memang ada unsur-unsur yang menyebabkan dia itu bla 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 bla. Nah, jadi ya semua itu yang ngerti ya, yang meneliti itu. Nah, bersyukurlah bagi siapapun yang tadi saya ulang, ketika dia mau menggabungkan fikir dan zikir, sehingga peneliti dari Perancis itu akhirnya masuk Islam dengan izin Allah. Nah, jadi saya ulang,
tentu semua ini terkembali pada personnya. Apakah dia mau menyertakan dalam fikirnya itu dengan zikirnya. Kalau tidak, ya sudah, sebagaimana kita ketahui lah, sebagian malah berujung pada bunuh diri kan. Itu seperti itu. Tidak jarang ya, karena ketidakpuasan itu. Itu seperti itu. Baik. Singkat kata, singkat cerita, itu kalau kita bicara alam di luar kita ya. Yang tentu tidak mungkin saya bahas semuanya. Pertama karena saya bukan ahlinya, tapi paling nggak dalam skup kita bisa merasakan bagaimana sekian banyak kandungan dalam udara yang masuk, yang Allah izinkan masuk ke dalam paru-paru kita cuman yang oksigen aja. Iya, padahal unsur udara ini macam-macam. Tapi yang Allah pilih untuk masuk ke dalam diri kita itu hanyalah yang oksigen saja. Nah, tadi dikatakan dalam ayat Ad-Dariyat, surah Ad-Dariyat ayat 20-21 tadi, itu tanda-tanda kekuasaan Allah itu tidak hanya ada di luar diri kita, di alam semesta ini, tapi juga yang ada dalam diri kita. Ya, jadi ayat-ayat Allah itu tidak hanya ada di alam semesta ini aja, tapi bahkan kalau kita mau merenungi dalam diri kita pun, itu ternyata juga ada tanda-tanda kekuasaan Allah di dalam diri kita sendiri ini. Ya kita nggak usah jauh-jauh. Sederhananya gini aja deh, misalnya. Butis lahir tahun berapa, Bu? 65. 63 Ibu di mana? Ya. Nama Bu? Ya betul belum ya. Tahun, iya betul tidak salah. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Tadinya enggak disebut, enggak bisa disebut apa. Tahun 63 Butis masih di sawah. Berupa padi. Iya, Butis masih di kebun-kebun berupa sayuran, ayam, bebek atau apa, di kali masih berupa ikan, di laut masih berupa ikan, di pasar berupa toge, jengkol, tempe, apa macam-macam lah. Orang Padang makannya apa sih? Rendang. Daging sapi dan macam-macam. Nah, semua tadi yang berserakan itu dikonsumsi oleh kedua orang tua beliau. Jadi semua yang berserakan tadi itu dikonsumsi oleh kedua orang tua beliau. Pada ayah beliau jadi sel sperma, pada ibunda beliau jadi ovum. Dalam sebuah pertempuran yang dahsyat penuh kemesraan antara kedua orang tua beliau, bertemulah sel sperma dan ovum itu. Sehingga dengan izin Allah jadi makhluk yang semoga Allah muliakan ini. Butisin, amin Allahumma insyaallah. Nah, tanda-tanda kekuasaan Allah dalam ini di mana letaknya coba? Gini, tadi ketika saya bicara ikan, sebelum dimakan oleh kedua orang tua Butis, ikan itu dimatikan dulu loh. Diketok kepalanya, disiangin, udah gitu digoreng, ada yang masih digeprek lagi, ada yang dibakar, ada yang dipepes. Sayuran juga gitu, dipotong dulu, kemudian dicuci, dimasak, ada yang ditumis, ada yang sayur, ada yang dibuat terancam itu bukan terancam. Terancam karedok, semacam karedok tapi versi Jawa. Bumbunya bukan bumbu kacang tapi kelapa. Namanya terancam. Bu Barna tahu ya? Nggak tahu. Terus kemudian yang tadi yang bangsanya bebek juga sama, dipotong dulu, digoreng, ada yang digeprek, ada yang dibakar, ada macam-macam lah. Terus dari semua yang sudah dimatikan itu, begitu dikonsumsi oleh kedua orang tua Butis, Allah hidupkan kembali. Kan udah mati itu tadi. Hidup lagi dalam bentuk makhluk yang berbeda dengan sebelumnya. Sel sperma sama ovum. Itu kan bentuk makhluk yang berbeda dari sebelumnya sama sekali itu. Berbeda. Terus pertemuan antara sel sperma dan ovum menjadi makhluk baru lagi yang berbeda sama sekali dari sebelumnya. Butis ini. Dan kita semua. Semoga Allah muliakan kita semua dunia akhirat. Amin Allahumma insyaallah. Artinya apa ini? Di balik semua itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Nanti ilmu biologi bicara, ilmu kedokteran bicara, semacam-macam lah. Itu semua kalau kita tidak sertai dengan fikir, ya sudah, sesat aja udah. Tapi kalau kita sertai dengan fikir dan dzikir sekaligus, tadi fikir itu tambah dzikir maksudnya. Kalau fikir dan dzikir sekaligus, insya Allah justru akan semakin menambahkan keimanan
di mana kita bisa meyakini bahwa kalau dari yang berserakan saja bisa Allah hidupkan kembali, bahkan dalam bentuk yang berbeda dari sebelumnya, apalagi yang sudah ada DNA dan RNA-nya, yang sudah ada informasi genetikanya. Itu kalau bahasa kita, tentu membangkitkannya kembali itu lebih mudah. Walaupun bagi Allah nggak ada yang lebih mudah, bagi Allah semuanya mudah. Bisa dimengerti ya? Artinya di dalam diri kita itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Semua sebenarnya kalau kita cermati dalam Al-Quran, Bu, ending dari perenungan semua itu Allah maunya gini loh, Bu. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian tahu bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Saya ulang, Bu ya. Dari semua perenungan, riset macam-macam tadi itu, kalau kita gabungkan dengan dzikir tadi itu, Allah maunya kita itu lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Agar kalian mengetahui bahwa sesungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Itu yang Allah mau dari semua itu sebenarnya. Pengakuan kita, walaupun Allah tidak butuh diakui, tapi kita butuh membuat pengakuan itu supaya kita ini sadar bahwa kita ini bagian dari ayat-ayat Allah itu sendiri. Nah, karena ingat, semua kita sedang dalam perjalanan menujunya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sering saya sampaikan di majelis kita ya, bahwa kita ini bukan penduduk bumi. Kita ini penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Saya ulang ya, kita bukan penduduk bumi. Iya, kita ini aslinya penduduk akhirat yang masih tinggal di bumi. Semua kita sedang dalam perjalanan menuju kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, maka tentu harapannya semoga kita sampai dengan selamat, dan karenanya kemudian tadi kesimpulan dari semua tadi itu diharapkan kita ini ya tadi lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu bahwa sebenarnya Allah itu, sungguhnya Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Maka kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, maka jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah. Jangan berharap kecuali hanya kepada Allah. Jangan bermohon kecuali hanya kepada Allah. Jangan bersandar kecuali hanya kepada Allah. Ini saya ngomong secara i'tiqad, Bu ya. Kalau secara muamalah, kita diciptakan oleh Allah untuk saling tolong menolong. Maka tidak salah kalau kita misalnya saling. Tapi dalam konteks i'tiqad, dalam hati, kita berharap, bergantung, bersandar hanya kepada Allah. Bahwa secara muamalah kalau sakit ke dokter, kalau kita tidak mampu minta tolong sama orang, itu persoalan lain, itu perkara muamalah, itu sosialnya. Tapi i'tiqad kita tetap, saya ulang, bergantung dan berharap hanya kepada Allah. Saya tidak tahu ya, ibu-ibu pernah nggak ngalami gini? Kalau orang butuh kita, kita ada. Pas kita butuh orang nggak ada. Saya nggak tahu pernah ngalami apa enggak itu. Ya, kalau orang butuh kita, kita ada. Begitu kita butuh orang nggak ada. Ya, oke. Sebagian berkata begini, ya Allah, gini-gini amat ya. Ketika orang butuh saya bantu. Tapi begitu saya butuh bantu, kenapa nggak ada orang gitu? Bukan nggak boleh, tunggu dulu, ada prosesnya. Kalau ini saya ulang ya, kalau kita paham tadi lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, ini bahasanya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau begini, ketika saat itu beliau difitnah oleh orang-orang munafik berbuat sesuatu yang nggak benar itu, ketika bahkan suaminya sendiri Nabi kita Muhammad SAW dan ayah beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu dibuat oleh Allah tidak berdaya menolong istrinya. Supaya kemudian tadi beliau tidak bergantung berharap kecuali hanya kepada Allah. Apa kata beliau? Kalau kalian berdua, Anda berdua tidak sanggup menolong saya dan tidak ada yang bisa menolong saya, maka saya yakin Allah langsung yang akan menolong saya. Dan perkataan itu dipakai oleh Imam Syafi'i dengan sebuah nasihat, kata beliau, kalau engkau tidak mendapati satu makhluk pun di muka bumi ini yang bisa menolong kamu, maka yakinlah Allah langsung yang akan menolong kamu. Nah, tapi perkataan begitu, Bu, harus terkonfirmasi dengan amalan kita juga. Iya dong. Jadi, maaf ya, nggak ada yang nolong kita kalau kita karena judes, sombong, pelit, jahat, ya mesti aja kalau yang nolong. Tapi kalau kita udah berusaha baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan sesama,
kok kita tak temukan satupun yang nolong kita di kalangan makhluk, sudah baik sangka aja sama Allah. Saya yakin Allah langsung yang akan nolong saya, insya Allah. Udah gitu aja. Saya yakin Allah langsung yang akan nolong saya, insya Allah. Gitu. Tapi saya ulang, harus terkonfirmasi sesuai amalan kita untuk mendapatkan pertolongan Allah. Tadi kalau dasarnya memang judes, sombong, jahat, poli pakai dal, ya jangan ngomong gitu, nggak cocok. Itu kalau orang Jawa bilang gak memper babar blas. Nggak matching. Iya betul, tidak memanfaatkan diri untuk mendapatkan pertolongan Allah itu sendiri. Baik, itu Bu di antara ayat-ayat yang bisa kita pakai untuk merenungkan apa yang ada di alam semesta ini. Yang saya ulang tadi, kita tidak hanya merenungkannya tapi juga berzikir mengingat kebesaran Allah. Yang kesimpulan akhirnya itu adalah agar kita mengetahui bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Masih ada beberapa ayat yang mungkin bisa kita kupas kalau masih ada waktu. Saya takutnya banyak pertanyaan. Nah, itu masalah yang lain ya. Selain poligami. Monggo silakan kalau ada. Monggo silakan. Baik, ibu-ibu ada yang mau bertanya? Kalau ada, monggo. Di luar topik nggak apa-apa ya? Boleh. Nggih, monggo silakan. Siapa? Bu Nidani. Nggih. Udah. Salam warahmatullahi. Ibu teman saya di Facebook ya? Ya, Oh iya. saya suka komen. Iya Bu. Iya Bu. Saya mau minta pendapat sama Pak Ustaz. Saya pernah meminjamkan uang ke seorang teman. Waktu itu suami saya berpesan, kalau ada orang pinjam uang untuk sekolah, sakit, dan untuk makan, kamu tidak boleh menunda gitu. Nah, jadi waktu itu dia bilang ke saya untuk bayar uang kuliah anaknya yang hari itu deadline-nya gitu. Tanpa pikir panjang, saya langsung transfer. Dia berjanji awal bulan depan. Bulan depannya saya belum tagih, saya tunggu 3 bulan. Saya tunggu 3 bulan, kemudian dia bilang, oh insya Allah lagi ikhtiar. Dan saya diemin, tunggu 6 bulan. 6 bulan jawabnya sama kayak template gitu. Insya Allah ya Uni, doain saya lagi ikhtiar. Nah, tahun juga begitu Pak Ustaz. Jadi kalau saya tidak japri, dia tidak akan japri saya. Terus, masalahnya begini Pak Ustaz, sampai saya cerita ke satu teman, ternyata saya itu adalah korban terakhir ternyata. Jadi teman saya bilang, oh lupa bilang ke Uni, ternyata Uni kena juga. Dan saya berbaik sangka aja, mungkin memang dia lagi butuh. Masalahnya kayak gini Pak Ustaz, saya bilang ke teman saya itu, kalau sekali aja dia japri saya dan ngomong baik-baik, insya Allah saya ikhlaskan. Bilang gitu. Tapi teman saya bilang, Uni boleh ikhlaskan kalau ke orang yang memang nggak mampu bayar gitu. Nah saya lihat dia ibu-ibu sosial tak kemang Pak gitu, beredar sana sini, statusnya ini gitu. Bahkan mantuin anak 2 kali dia nggak ngundang saya, mungkin malu gitu kan. Nah, terus kebetulan kemarin saya iseng-iseng lihat September ini adalah tahun ketiga. Terus saya tanya ke dia, ini maunya gimana gitu? Kok nggak ada ikhtiar sedikit pun? Kasarnya gini lah, mau cicil kek, mau apa kek, atau nggak akan bayar. Jujur lah ngomong gitu, nggak ada pasal, nggak pernah sekalipun gitu. Nah terus saya ngomong beberapa teman-teman, kayaknya kalau Uni ikhlaskan, Uni nggak dapat pahala dari Allah. Gitu. Karena dia bukan kategori orang yang kalau kita ikhlaskan mungkin ada manfaat ke kita gitu loh Pak Ustaz. Dia tetap ya ibu Kemang Pratama lah gitu kan. Dosa itu nggak boleh. Nah saya sekarang saya minta tolong pendapat ke Pak Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Karena sebagai manusia biasa itu kadang-kadang nyangkut di hati gitu Pak Ustaz. Satu saat ya kok dia kok nggak seperti Pak Ustaz bilang tadi, saya udah berusaha melepaskan satu beban. Sebentar, mantu 2 kali itu saya tidak ceramah kan? Nggak, yang bersama Pak bilang kalau saya lagi butuh kok orang nggak lewat, tapi saya berusaha membantu orang. Karena saya pernah berada di bagian itu gitu. Saya pernah berada di sisi itu di saat saya butuh, nggak ada yang bisa bantu. Jadi saya berusaha
Kalau ada orang yang minta bantu saya akan bantu. Tapi kok kayak gini balasannya gitu loh. Nah, tapi kemarin saya akhirnya curhat ke suami saya bilang, ini gimana ya Pak? Kita ikhlasin aja apa gimana ya? Kamu udah pernah nemui dia belum? Kata suami saya gitu. Maksud saya begini, kalau kita temuin, itu mungkin dia akan malu, dia akan apa. Sekarang kan kita zaman teknologi nih. Saya masih pakai WhatsApp gitu kan. Tapi nggak ada juga ini. Kemarin dia bilang, oh iya saya itu lagi template lagi. Saya lagi biar tolong doa gitu. Sekarang saya minta tolong doa. Pak Ustadz kasih jalan ke saya. Apa yang harus saya lakukan biar saya ikhlas, enak, hubungan kita nggak rusak. Baik. Ada teori yang mengatakan kalau kamu pinjamkan uang ke orang lain, ke teman kamu, maka kamu akan kehilangan dua, teman dan uang katanya. Tapi itu teori bukan dalil ya. Baik, saya mau terangkan dulu sama ibu gini. Yang pertama, sikap ibu menolong orang lain, terlepas bahwa setelah itu ibu mohon maaf tertipu, itu persoalan lain. Tapi itu sikap ibu sudah benar, tidak salah. Dan insya Allah ibu tetap berpahala karena ibu prinsipnya menolong. Saya ulang, adapun maaf beliaunya berbohong itu persoalan lain. Saya mau terangkan dulu soal utang piutang ya. Ini dalam Islam. Ini rumus tuh. Selama ini yang sering kita dengar, kalau kita menghutangi kita dapat pahala yang besar, bahkan melebihi pahala sedekah. Betul ya? Karena malaikat Jibril menjelaskan kepada Nabi, kalau engkau memberi seseorang, belum tentu orang itu butuh. Kalau orang berhutang dia pasti butuh, makanya pahalanya lebih besar. Tapi ingat, di dalam fikih orang yang berhutang dan yang menghutang itu ada kaidahnya. Bagi orang yang berhutang, pertama dia harus punya kemampuan membayar. Kalau dia tidak punya kemampuan membayar, tidak boleh berhutang. Jadi orang yang tidak punya kemampuan membayar tidak boleh berhutang. Gimana ya, minta aja, ngomong apa adanya aja. Ya, kecuali dia ngomong apa adanya juga. Nggak jelas sih saya kapan dapat uangnya. Kalau mau pinjemin ya matur nuwun, kalau enggak. Tapi kan jarang orang ngomong gitu kan. Itu satu dulu. Kemudian yang kedua, dia harus punya niat membayar. Karena ada hadis Bukhari yang Nabi bersabda, "Qamakal, barang siapa yang berhutang dan dia berniat membayar untuk berhutang, dan niat itu kesengajaan kuat ya. Berarti ada usaha berarti. Nah, maka kata Nabi dalam hadis Bukhari itu Allah akan bantu dia untuk membayar hutangnya itu. Kalau sampai wafatnya dia tidak bisa bayar hutang itu, maka hutangnya dalam tanggungan Allah dan Rasulnya Muhammad SAW. Artinya nanti di akhirat jamin beresnya, tidak tahu bagaimana. Tapi dengan catatan loh ya, dia punya niat. Niat itu maksudnya gini, dia ada usaha. Yang kedua ngomong juga ke keluarganya. Kalau saya meninggal, saya punya hutang. Itu harus begitu maksudnya. Kalau dia nggak begitu, berarti nggak niat dia berarti. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang berhutang itu harus sebutkan waktunya. Tadi udah sebutkan. Kalau dia tidak sebut waktunya, tergantung dari ibu yang menghutang percaya apa tidak. Kalau dia sebut, nah ketika pada waktu yang dia sebut dia tidak bayar, dia berkewajiban minta maaf. Iya, harus minta maaf. Bu, maaf Bu, saya belum bisa bayar misalnya. Oke, kalau belum bisa bayar, tinggal bagaimana ibunya ke dia kan. Tapi nyata kata ibu dia tidak menghubungi ibu. Iya, sama sekalipun. Yang ada ibu menghubungi dia gitu ya. Oke. Kayak saya yang debt collector tadi. Oh ya, bagus. Jadi singkat cerita itu untuk orang yang berhutang. Bagi yang menghutangi, ini rumus bagi yang menghutangi. Kalau orang yang berhutang itu memang betul-betul orang yang butuh dan memang patut untuk kita bantu, itu berpahala memang. Tapi kalau ibu tahu, saya bilang kalau ibu tahu, ini dia berhutang karena gaya hidupnya, misalnya gitu ya. Ini penyakit ini. Jadi hutang ini penyakit. Dan kita tahu itu, misalnya kita tahu itu, dan kita sengaja meminjaminya. Kalau di fikih, kita berdosa itu. Kalau di fikih, iya. Kalau kita tahu, ya. Tapi ibu kan baik sangka kan? Ibu kan baik sangka awalnya kan? Kalau itu insya Allah tetap berpahala. Tidak usah khawatir, insya Allah tetap berpahala karena ibu tahunya dia butuh. Nah, tapi kalau misalnya ibu tahu betul ini adalah gaya hidupnya yang memang tidak sehat, terus ada kecenderungan ini penyakit mental lah istilahnya gitu. Maka kalau itu terjadi justru meminjaminya itu malah berdosa. Itu di fikih. Nah, taruhlah ini udah terlanjur bagaimana? Kalau dipikir terus takutnya nanti malah TBC ya. Jadi semoga Uni sehat walafiat, panjang umur, amin insyaallah. Maksud saya begini.
Kalau memang mau diikhlaskan saja dalam hati. Dalam hati, tapi nggak usah ngomong ke orangnya. Kenapa? Kalau nanti mau ngomong ke orangnya, berarti ada pemindahan hak. Kalau ada pemindahan hak, nanti ngerinya dia ya gitu terus gitu nantinya gitu. Mending dalam hati aja. Ya Allah, daripada makan hati, kepikiran terus, sudah Engkau Maha Tahu, hamba ikhlaskan. Dalam hadis qudsi, ada kalau ibu punya kitab Sahih hadis qudsi, orang yang memudahkan pembayaran hutang kepada dirinya dan atau mengikhlaskannya, itu jaminannya surga. Insya Allah itu. Ini enak ngomongnya aja sih, Mang. Prakteknya kadang sulit pakai dal. Dalam hati, ya. Boleh terima. Kenapa? Karena belum ada akad serah terima. Jadi kalau suatu saat dia bayar sama ibu terima sebagai pembayar hutang masih boleh. Kenapa? Karena belum ada pemindahan hak. Kalau ibu ngomong sudah ada pemindahan hak itu. Iya, satu. Yang kedua, dia dengan ibu urusannya beres. Ibu sudah maafkan dia, ibu dapat pahala surga insya Allah. Tinggal urusan dia dengan Allah. Karena tidak bayar utang itu dosa besar. Saya ulang ya, tidak bayar utang itu dosa besar. Dosa besar itu wajib tobat. Nah, dalam hal ini tinggal urusan dia dengan Allah. Kalau dia tobat, mestinya kalau tobat datang ke ibu sih, mestinya kalau tobat. Nah, itu tinggal urusan dia dengan Allah. Jadi ibu bisa ikhlaskan dalam hati saja, tidak harus kemudian ibu ngomong sama dia. Saya menarik ya, ini kalau kita udah ikhlaskan dalam hati, kita masih menerima pembayaran, siapa tahu nanti dia tobat ya. Kita yang gini Bu, saya punya jamaah orang Kemang 3. Saya sebut nama merek Kemang 3-nya. Biar bukan dengan beliau ini ada orang punya hutang sama beliau. Beliau udah lupa sama orang ini, udah lupa saking lamanya nggak bayar-bayar. Suatu saat ibu yang Kemang 3 ini lagi butuh duit ceritanya. Lagi butuh duit. Nah, qadarallah orang yang pernah ngutang sama beliau lama udah lupa itu. Beliau udah lupa kalau dia punya hutang. Itu datang. Bilang, "Bu, saya mohon maaf, saya mau bayar hutang sama ibu yang sekian puluh tahun yang lalu mungkin. Plus inflasinya dibayar kira-kira itu." Pokoknya dibayar. Dia bilang, saya tobatnya ceritanya pas takziah Bu, ustadznya ceramah soal pembayaran hutang. saya takut katanya. Iya, saya takut, makanya saya bayar sama ibu. Dan itu pembayaran hutang itu senilai uang yang dibutuhkan oleh beliau bulan itu. Masya Allah, qadarallah itu. Itu ya, makanya ibu ikhlaskan dalam hati saja. Mudah-mudahan dapat hidayah, setelah dia bayar, ibu terima, tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi tambahan. Maaf ya, ibu nggak harus sebut di sini sih, cuma selesai gini. Kalau memang mohon maaf beliau masif melakukan hal itu, ya kalau dalam Islam seharusnya diberitahukan. Ya diberitahukan ke yang lain. Tentu ibu nggak mesti posting di media sosial, nanti kena pidana. Ya, tapi ibu beritahukan saja ke teman-teman, ibu ini loh. Apa kata para ulama? Udhkuru fajral fajir liyahdarun nas. Sebutkanlah keburukan orang yang buruk agar orang lain selamat dari tipu dayanya. Nah, itu boleh. Saya di majelis saya, di majelis saya pernah ada klesak-klesik di majelis Fatimah Bu dulu. Tapi dulu. Terus saya bilang, ada apa Bu? Ini Ustadz ada yang nipu. Siapa? Saya bilang gitu. Maaf Ustaz rahasia. Kalau korbannya banyak sebut, saya bilang itu. Kalau korban dulu Bu, udah lama terus sekarang udah nggak ada Bu. Ya, karena ini ada majelis Fatimah juga. Akhirnya disebutlah nama itu. Ya itu, makanya terus kemudian kalau sudah disebut maka harus kalau korbannya banyak sebut saja. Ngerinya nanti semakin banyak korbannya. Gitu. Sedihnya satu ini. Okay. Bu Dian kenanya lucu Pak, bukan yang Bu Dian kan bandar arisan tuh. Okay. Dia dapat di awal, soalnya dia nggak bayar, kan jadi kena ketiban pulung bandar arisan, bayar gitu kan. Nah kasihan gitu. Waktu suatu saat saya japri dia, saya juga bilang, kamu jangan begitulah, masa sampai budian yang cuma bandar arisan pun kena. Kan kasihan gitu kan. Enggak. Saya tahunya udah belakangan. Budian istrinya Pak Agus? Ya, dia bilang ke saya, ini orang kok nggak bayar-bayar ya uni saya ini. Hah, kok nggak ngomong? Saya bilang itu kan. Saya udah belakangan tuh, Mbak Dinar sekalian bilang. Kan kasihan jadi orang yang nggak ada urusan yang ketiban puluhan. Baik, monggo yang lain silakan kalau ada. Itu yang
tanya lagi. Ujian, betul. Ujian, betul. Untuk kedua, Bu Oke. Ade sudah Oke, betul. Siapa berikutnya? Bu Ade dulu Pak. Oke, mau ke Anda dulu. Berkaitan dengan pinjam meminjam. saya pun dipinjami tapi berupa barang. Jadi barang saya punya sertifikat sama dia di sekolahnya Pak. Tuh. Nggak dapat dikasih sertifikat. Saya dipinjam sama dia, kemudian di sekolahin sama dia. Nah, itu katanya hanya 2 bulan, tapi sudah 6 tahun. Ya Allah, mobil itu. Jadi mobil itu ketika saya mau jual kan berarti daya jualnya kan menyusut ya, ada penyusutan. Ketika dia mengembalikan itu, saya boleh minta kompensasi secara agama, boleh nggak? Bagus. Kalau surat mobil kan bisa buat keterangan hilang ke polisi kan bisa ya. Tapi kalau jual beli kurang. Enggak, maksudnya gini, surat kan hilang. Enggak, bilang aja hilang sama, kan hilang, dicolong sama dia gitu. Buat surat baru gitu maksudnya, biar. Tetap kalau ada tukang jualan mobil ya. Hmm. Kalau tetap yang asli dengan yang surat tersurat berbeda. Oh, beda harganya. Oke. Baik. Baik. Tindakan yang bersangkutan tidak hanya berutang tapi merugikan. Nah, untuk tindakan merugikan itu dia wajib mengganti. Dan ibu berhak meminta gantinya itu. Boleh. Ayatnya mana Ustadz? Ibu nanti cermati surah Al-Baqarah ayat 279. Di dalam ayat itu ada Allah berfirman, lah itu tentang riba ya. Ini menunjukkan bahwa ini tidak riba gitu maksudnya ya. Kata Allah, la tadlimuna wa la tudlamun. Jangan kalian berbuat zalim dengan mencekik orang dengan riba itu, tapi jangan pula kamu dizalimi. Artinya kalau kita dirugikan, jangan kita berhak menuntut agar kita jangan rugi. Makanya di dalam hal ini ibu sudah menolong dia, jangan pula ibu wis nolong dipentung. Nah, ya kalau udah mulung dipentung gitu. Nah, makanya dalam ini ibu berhak mengatakan, ya saya minta ganti rugi untuk mas semua ini karena kamu ya dan seterusnya itu. Saya kira itu nih. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Selanjutnya ibu tadi apa? Oh, mau pindah ke sini dulu atau? Izin tadi Bu Indah dulu Bapak. Oh, Bu Indah dulu. Oh iya, ibu minum dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Indah. Pak Ustadz menindaklanjuti dari yang Ustadz sampaikan mengenai pendapat. Oh, nanti lebih keras Menindaklanjuti dari surat Ali Imran ayat 191 tadi yang mengenai Ulil albab. dua kesadaran, ulil albab, kesadaran berzikir dan kesadaran berpikir. Nah, ini kan memang tidak disebutkan untuk perempuan dan laki-laki. Betul. Nah, waktu saya memutuskan sekolah di usia yang sudah tidak muda lagi itu, banyak yang bilang kenapa sih perempuan harus sekolah tinggi-tinggi. Misalnya kenapa nggak sudah, maksudnya kan bukan muda lagi, kenapa nggak menuntut ilmu akhirat aja, misalnya ngaji dari Pik sampai ke Pondok Indah gitu, masjid semua masjid. Kenapa masih mengejar ilmu dunia? Nah, yang saya tanyakan kalau misalnya saya menanggapi seperti itu, saya kan pasti orang ini melihat dari sudut dari sisi keagamaan. Kalau saya misalnya jawab suka-suka gue mau isi waktu luang gitu kan, tapi kan kayaknya saya harus menjawab dengan yang berdasarkan Islamnya memandang seperti apa. Itu yang pertama Pak Ustadz. Ini cari pembenaran atau cari dalil? Bercanda. Karena saya yakin Islam pasti nggak Saya ada bercanda, yang ya, ngomong, benar. ya. Nah, Ya. cuma saya kan perlu dalilnya. Ya, nanti. Saya ngomongnya itu enak. Ya. Dari kadang-kadang kan ya tadi ya saya kebanyakan lihat sosial media itu ada kadang-kadang ya wanita itu sebenarnya kalau ke majelis ilmu itu saya pernah dengar mereka bilang jangan berbaur dengan bapak-bapak, maksudnya ikhwan. Nah, jadi kalau bisa ikut pengajian akhwat aja atau muslimah saja. Kalaupun memang harus campur katanya, nah ini Pak yang saya dekatkan karena saya mau bukti sab yang paling baik itu nggak sab yang paling belakang yang nyender. Yang sab seburuk-buruknya sab yang paling depan. Nah, saya butis Wika paling depan lagi kalau misalnya dibuka. Itu katanya ada hadisnya. Bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Ampun. Dia kita jalan campur laki-laki. Iya, tapi katanya masjid yang ini di masjid nih, kata masjid katanya
sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya sah saat majelis ilmu itu yang paling depan katanya. Waduh. Baik, saya mau terangkan ya. Baik. Yeah. Kata Salman Al-Farisi radhiyallahu an, ilmu itu banyak, usia kita terbatas, kata beliau. Saya ulang ya, ilmu itu banyak, sementara usia kita terbatas. Kata beliau, pandai-pandailah memilih ilmu yang bermanfaat untuk kita, baik dunia maupun akhirat kita. Nah, dalam konteks Ibu Indah, tentu ibu yang lebih tahu kebutuhan ibu kan, baik untuk dunia maupun akhirat ibu. Jadi ketika ibu sekarang misalnya memutuskan untuk melanjutkan studi, belajar, dan itu merupakan ilmu yang memang ibu butuhkan, apalagi itu ilmu yang linier kan, pendalaman dari ilmu materi sebelumnya, dan insya Allah itu bermanfaat. Maka tidak ada yang salah dari semua itu. Yang penting adalah ibu tahu ini adalah ilmu yang memang saya butuhkan, baik untuk dunia saya, terlebih untuk akhirat saya. Karena prinsipnya dalam Islam itu yang kalau merujuk pada pernyataan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Satu dulu ya. Jadi pastikan bahwa pilihan ibu ini memang adalah sesuatu yang memang ini ilmu yang dibutuhkan memang, baik dunia maupun akhirat. Itu satu dulu. Makanya kalau di dalam Ta'limul Muta'allim itu, Bu, ada istilah ilmul hal. Ilmul hal itu ilmu yang harus kita pelajari yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau seperti Butis mimpin sebuah perusahaan, tidak paham ilmu tentang apa yang beliau kerjakan, tidak boleh. Beliau harus belajar ilmu itu. Nah, saya nggak tahu ibu bidangnya apa, maka di bidang ibu harus mendalami itu. Kalau tidak, ibu tidak benar gitu. Makanya justru ibu harus belajar itu. Itu seperti itu. Sebagaimana saya juga. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya lupa ulama siapa gitu ya ditanya. Sekelas sahabat itu, saya lupa namanya cuman. Beliau ditanya gini, andaikan saya kurang sehari lagi mati, dan saya ditanya amalan apa yang saya kerjakan sebelum mati itu, kata beliau, saya akan memilih mencari ilmu, kata beliau. Saking besarnya pahala mencari ilmu. Maka saya teringat, Bu, ada seorang kiai di daerah Jawa Timur. Itu dia setiap ada orang tua datang sama beliau, kiai minta kiat-kiat husnul khotimah. Kata kiai itu, hafalkan Al-Quran. Kata beliau gitu. Terus orang datang lagi, hafalkan Al-Quran. Lama-lama putranya itu agak kesel sama abahnya ini. Protes dia sama abahnya. Bah, ini orang datang tua-tua, kok disuruh ngapalin Quran? Kata beliau, justru itu yang saya mau, kata beliau. Supaya kalau dia mati, dia sedang berjuang menghafalkan Al-Quran itu. Nah, jadi berjuang sedang belajar, baik itu ilmu agama maupun ilmu yang orang bilang ilmu umum lah, yang asalkan bermanfaat ya. Maka itu adalah sebuah kebaikan yang insya Allah kalau kita mati dalam keadaan seperti itu, kita insya Allah masuk dalam kategori husnul khatimah. Nah, ini ada satu riwayat, Bu. Riwayat Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, tafakkaru sa'atin khairun min qiyami lailatin. Berfikir sesaat itu lebih baik daripada sholat semalam suntuk. Sholat malam semalam suntuk. Berfikir, ilmu itu kaitan dengan pikir. Berarti orang yang hadir di majelis ilmu, orang yang mencari ilmu, orang yang belajar itu berfikir sesaat itu tentu lebih baik daripada, mohon maaf, yang bersangkutan itu sholat semalam suntuk. Jadi ibu sesaat belajar dengan semalam suntuk ibu sholat malam. Kalau harus pilih pahalanya, tentu kalau bisa dua-duanya. Kalau nggak bisa, maka itu yang belajar itu pahalanya lebih besar daripada sekedar yang mengerjakan sholat malam sekaligus. Jadi, dan dalam Islam memanfaatkan fikir ini mendapatkan porsi yang sangat terhormat, namanya ijtihad. Ijtihad. Maaf ya, saya termasuk orang yang berkata begini, dalam beragama nggak usah pakai akal. Ada orang ngomong gitu ya, saya nggak setuju itu. Iya, saya nggak setuju itu. Kenapa saya nggak setuju? Karena walaupun akal ini bukan dasar keberagamaan kita, namun menggunakan akal itu mendapatkan porsi dalam syariat dengan begitu mulia, namanya ijtihad. Ijtihad itu mengerahkan segala kemampuan.
untuk mendapatkan satu kebenaran. Ya, itu ijtihad. Itu Nabi sampai bersabda dalam hadis Sahih Bukhari, kalau seseorang yang berilmu itu berijtihad, benar pahalanya 2, salah pahalanya 1, atau kama qala idza jtahadal hakim fa asaba falahu ajrani wa in akhta falahu ajrun wahid. Maka ketika kemudian seseorang itu mendaya gunakan akalnya, dan saya yakin karena Bu Indah adalah seorang muslimah, pasti tidak hanya berpikir tapi juga berzikir, maka Ibu sudah mengemban amanah surah Al-Imran 191 tentang ulil albab itu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu Bu ya. Semangat terus belajar Bu ya. Terus tunggu dulu yang kedua. Karena sekarang yang kedua. Ya, yang kedua berkenaan dengan sab tadi. Betul hadisnya, tidak salah itu hadisnya. Jadi sebaik-baik soft bagi wanita adalah soft yang paling belakang. Dan seburuk-buruknya soft adalah yang paling depan di belakang laki-laki. Aukamakol ya. Tapi penjelasan ulama tentang ini berbeda. Hadisnya sama, penjelasannya beda. Yang pertama mengatakan yang paling belakang itu, yang paling bagus yang nyandar-nyandar itu, yang jidar-jidar, ngaji sambil nyandar itu. Oke. Tapi ada pendapat yang mengatakan maksudnya yang paling belakang setelah softnya anak-anak. Karena dulu di masa Nabi soft itu diatur begini, orang dewasa, anak-anak baru perempuan. Sekarang kebayang nggak Ibu, kira-kira tertib apa? Ini kita mencoba menggunakan taktikul manat ya, menguji ilat alasan hukum di masa Nabi, menguji relevansi di masa Nabi dengan kekinian misalnya. Kebayang nggak misalnya ibu-ibu menata soft dari belakang, kira-kira lebih tertib apa lebih berantakan kira-kira? Maka itulah kenapa ulama kita mengatakan ini pendapat yang berbeda dengan pendapat yang pertama. Ya, maksudnya yang paling belakang setelah anak-anak tadi itu maksudnya. Karena dulu itu orang dewasa, anak-anak baru ibu-ibu. Itu yang dimaksud itu, sependek yang saya pahami. Adapun ada yang memahami dari arah belakang, memang ada sih yang memahami begitu. Sehingga kemudian menata soft jamaah perempuan dari arah belakang, termasuk babu taubah. Kalau nggak salah betul ya? Ya, babu taubah itu nata dari belakang. Kalau saya lebih condong pada pemahaman soft paling belakang setelah softnya anak-anak, berarti dari depan, tetap dari depan. Itu yang saya pahami. Jadi hadisnya benar tapi pemahamannya berbeda. Itu yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Tadi kan Pak Ustadz jelaskan kalau yang pertanyaannya Bu Heni, kita harus memberi wasiat kepada yang ditinggal bahwa ada hutang. Betul. Kalau saya tidak punya hutang, tapi orang yang berhutang, saya juga tetap harus mewasiatkan kepada anak. Bagus. Ada anak, orang ini berhutang ke mama, nanti kalau misalnya mama nggak ada, Kalau dia ngembaliin, itu ya gitu. Satu. Baik. Terus kedua, saking saya sudah menghindari beberapa yang sudah berhutang kepada saya karena saya mau rilis, saya punya perasaan, saya nggak mau punya. Bagus. Jadi saya pikir memang itu kan katanya memberikan hutang kita dapat pahala, saya mau cari yang di tempat lain aja deh. Saya sudah nggak bisa kadang, jadi kayak saya hutangnya mana gitu. Memang saya sangat disiplin. Mau hutang duitnya di atas kertas selalu saya bisa, karena saya itu saya harus mau saudara mau apa, tapi bagaimana tuh kalau saya sudah mulai menghindar, saya tidak mau memberikan hutang, tidak apa-apa, walaupun saya tahu dia juga sangat butuh gitu loh, cuman kadang dia nggak disiplin, tidak, jadi pas janji daripada saya mikir saya mau relax gitu gimana. Bagus, Sampun? Baik, saya jawab. Yang pertama, sependek yang saya pahami tidak wajib. Tidak wajib. Tapi kalau ibu lakukan tentu lebih baik. Karena bagaimanapun juga pada harta ibu terdapat hak ahli waris kalau ibu meninggal. Maka supaya anak kita mendapatkan bagiannya, maka ibu sebaiknya menyampaikan. Kenapa saya bilang tidak wajib? Kasihan sudah ngutangi, wajib mewasiatkan lagi misalnya. Jadi tidak ada kewajiban itu. Tapi itu hak ibu. Jadi kalau sekiranya ibu ingin agar hak ibu nanti kembali pada anak ibu,
sepeninggal ibu misalnya gitu, maka itu diperkenankan, tidak ada masalah. Keterbukaan soal keuangan antara suami istri, terutama kalau dia punya hutang atau siapa aja punya hutang sama dia, itu sebenarnya diperlukan. Kenapa? Karena begini, saya ada contoh kasus begini. Itu yang saya baru ngahnya itu, Bu. Saya punya jamaah di Pondok Kopi, tenang, bukan orang Kemang, orang Pondok Kopi. Tadi Kemang 3 tadi ya, sekarang Pondok Kopi. Nanti orang Pondok Indra sini saya cerita di Pondok Kopi nanti. Jadi gini, beliau ini cerita sama saya. Ketika beliau punya masalah. Ketika suaminya meninggal dunia, itu tiba-tiba ada seseorang yang menagih hutang. Katanya suaminya punya hutang ke dia gitu. Ya, biasa gitu ya, biasa gitu. Jadi suami meninggal, tahu-tahu ada temannya suami yang datang, katanya suaminya punya hutang sama dia gitu. Oke, bagusnya si suami ini semasa hidupnya cerita ke istrinya kepada siapa saja dia punya hutang. Sehingga ketika suaminya meninggal, itu istrinya langsung bayar ke orang-orang yang kepada siapa suaminya punya hutang. Nah, orang yang datang ini suaminya nggak pernah cerita. Akhirnya kata istrinya, maaf, suami saya selalu cerita kalau punya hutang sama siapa. Kepada Anda, suami nggak cerita. Sebentar ya, saya mau konfirmasi dulu ke teman-temannya suami. Akhirnya beliau tanyalah ke teman-teman suaminya, ada yang tahu nggak siapa yang tahu bahwa suami saya punya hutang sama dia? Gak ada yang jawab, sampai ada yang jawab akhirnya. Saya tahu, gini kata temannya. Suami kamu punya hutang sama dia, maaf 10.000 misalnya gitu ya, 10.000 US dollar. Nah, terus kemudian, terus sementara dia ini punya hutang sama suami kamu 20.000. Rupanya dia mau memancing di air keruh gitu, memanfaatkan. Ya siapa tahu dapat gitu kan. Iya ada. Rupanya si suami memang punya hutang sama dia 10.000 tapi. Si orang ini punya hutang sama suaminya berapa tadi? Iya, itu saya bilang tadi. Iya, nampaknya memang kita perlu cerita sih bahwa uang kita ada di orang itu supaya ketika meninggal gitu akhirnya clear gitu. Nah, ya itulah pentingnya ada keterbukaan gitu. Kalau Allahyarham ayah saya, dulu saya masih ingat betul. Kalau punya hutang itu kan orang kampung ya, ditulis di dapur itu ditulis punya hutang sama ini, tulis. Nanti kalau udah lunas dihapus sama bapak saya itu. Sehingga anaknya saya baca, bapak saya punya hutang sama saya, karena bapak saya petani kan. Petani dulu kan ya biasalah petani itu. Iya betul. Itu seperti itu. Nah, alhamdulillah, masya Allah semuanya beres. Itu satu. Kemudian yang kedua mengenai bagaimana sikap ibu yang seperti itu. Dalam Islam ada rumus gini, Bu. La dororo wala diroro. Ini prinsip dari Nabi ya. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain. Saya ulang ya. La dororo wala diroro. Hadisnya hadis Hasan ini. Aukamakol. La dororo wala diroro kata Nabi aukamakol. La dororo wala diroro. Ya, wala diroro. Sebentar. La dororo wala diroro. Dia pakai Ya, la dororo wala diroro. dia Dot. Ya. diroronya juga dot. Ya, sama, pakai dot semua. Diroro. La dororo wala La dororo wala diroro. bo, pakai bo. Ini dasarnya adalah hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Yang saya tahu hadisnya hadis Hasan. Hadisnya riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan yang lainnya. Hadisnya Hasan yang saya tahu. Gini Bu, ini rumus. Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan orang lain. Tadi kan Ibu bilang menghindari akad utang piutang dengan seseorang walaupun Ibu tahu dia butuh. Tapi kan Ibu merasa butuh kesehatan mental Ibu. Ibu butuh kesehatan mental Ibu, pikiran Ibu, kesehatan. Ketika Ibu berpikir bahwa saya butuh kesehatan mental saya, kebutuhan saya butuh kesehatan hati saya butuh kesehatan pikiran saya. Kalau saya lakukan terus lama-lama nggak sehat saya ini. Nah, karena Ibu, maka tindakan Ibu sudah benar. Ibu melakukan tindakan perlindungan atas diri Ibu agar jangan sampai diri Ibu, jiwa Ibu, pikiran Ibu, hati Ibu sakit kan. Maka kalau Ibu memutuskan atas pertimbangan itu,
ibu boleh. Orang lain. Atas pertimbangan itu. Kenapa? Karena kita tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri kita dan juga tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan orang lain. Nah, dalam hal ini ibu tidak membahayakan orang lain karena kan itu urusan dia dan ibu tidak mendolimi dia. Itu urusan dia. Jadi itu kembali kepada dia bagaimana kan dia bisa cari jalan ke yang lainnya. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Sama dengan gini lah Bu, ada orang nanya ke saya, boleh nggak Ustadz orang di medsos kita blokir? Apa termasuk memutus silaturahim? Saya bilang enggak memutus silaturahim. Asal niatnya benar. Karena ada orang-orang tertentu itu yang di medsos itu toksik kan seperti dia. Sehingga kalau kemudian kita tidak blokir dia akan jadi masalah bagi kita. Nggak apa-apa. Dengan Kita memutuskan hubungan sama teman memutus di medsos. Memutus di medsos, tapi dalam dunia nyata kita tidak memutus. Artinya kalau ketemu kita tetap assalamualaikum. Iya, saya punya teman dekat Bu, akrab sekali dengan saya itu. Di Facebook saya blokir dia itu, karena ngomongnya nggak ada filternya. Jadi gini maksud saya gini. Tapi di dunia nyata saya baik. Kalau dia minta tolong saya bantu tetap di dunia nyata. Tapi di medsos saya blokir dia, karena ngomongnya nggak ada saringannya. Sementara di medsos saya ini kan, umum gitu. Takut ada orang-orang yang tidak, loh dia kok ngomong gitu. Akhirnya tak blokir di Facebook itu. Tapi di dunia nyata saya tetap baik, insya Allah, masya Allah. Tetap kalau butuh bantuan saya bantu semampu saya gitu. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Gitu Bu ya. Jadi masuk dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah dan lain, la darara wala dirara. Tidak boleh dari yang lain aja ya Pak. Nah, iya betul. Wallahu a'lam bishawab. Baik ibu-ibu, ada yang mau bertanya lagi? Mumpung ini masih ada waktu. Oke. Monggo. Saya baca nih ada yang Allah menciptakan bumi dan langit dan segala isinya dalam 6 masa sebelum dia bersemayam di atas aras. Surat As-Sajdah ayat 4. Nah, saya juga baca apa ini benar apa enggak nih ya Pak Ustadz. Allah menciptakan bumi pada hari Ahad dan Senin. Gunung-gunung beserta isinya hari Selasa. Pohonan, bebatuan, air, dan kota-kota, bangunan, dan neruntuhan itu hari Rabu. Sementara Allah menciptakan langit hari Kamis, bintang, matahari, bulan, dan malaikat hari Jumat. Nah, saya belum tahu nih Pak Ustadz, benar nggak ini? Saya pernah baca riwayat itu, cuman saya tidak tahu sahih atau tidaknya. Tapi ada riwayat itu memang. Hari Sabtu gunung ya kalau nggak salah Sabtu. Ahad itu ini ya, Allah menciptakan bumi. Bumi. Gunung-gunung Selasa. Kalau yang cahaya hari apa? Rabu. Cahaya itu masuknya di bintang mungkin ya Ustaz? Iya, cahaya dan bintang iya. Al-Buruj. Iya. Ada, saya pernah baca, saya pernah dengar riwayat itu, tapi saya nggak tahu sahih atau tidak, saya nggak tahu. Jadi makanya, kalau Al-Quran bukan kalau Al-Quran bukan. Saya pernah dengar dan baca riwayat itu, cuman saya nggak tahu keabsahannya. Jadi saya nggak berani ngarang-ngarang. Ya, untuk pertanyaan berita saya tidak bisa jawab. Ini Pak Ustadz, Nggih. maaf. Nggih. Saya punya anak dulu sekolah di SD Katolik. Nggih. Saya pernah baca seperti ini. Nggih. Hari pertama Tuhan menciptakan apa, kedua apa. Injil dulu Barangkali di Injil ini pernah apa? Baca Injil nggak? Injil yang lama ya. Jadi Perjanjian baik. lama. Kalau ini informasi dari agama sebelah, ini prinsip Nabi ya. Pak, itu namanya Israiliyat namanya. Israiliyat itu gini, Israiliyat itu. Jadi ada orang-orang Bani Israel, baik Yahudi maupun Nasrani masuk Islam. Nah, kisah-kisah atau informasi dari agama mereka itu kadang masih kebawa. Ketika mereka masuk Islam itu masih diceritakan. Jadi ketika mereka sudah masuk Islam itu masih diceritakan. Apa perintah Nabi? La tusaddiquhum wa la tukadzibuhum, kata Nabi. Jangan dibenarkan, tapi juga jangan didustakan. Ambil pelajarannya aja. Kalau perlu riset, tidak ada masalah. Kenapa? Ini rumusnya ya. Kenapa kok kita tidak boleh mendustakan begitu saja informasi di agama sebelah? Karena bisa jadi itu benar. Karena kan syariat Nabi terdahulu itu ada beberapa yang terkonfirmasi kebenarannya. Walaupun ada beberapa yang terkonfirmasi tidak benarnya. Maka Nabi mengajar para sahabat teori dasar dalam menerima informasi dari agama sebelah itu yang mengatakan la tusaddiquhum wa la tukadzibhum. Enggak usah dibenarkan, tapi juga enggak usah didustakan. Ambil pelajarannya aja. Gitu saya kira. Wallahu a'lam bishawab. Pak Ustadz mengatakan agama sebelah. Padahal kan Alkitab itu turun
kepada Nabi Isa Injil, kepada Nabi Injilnya beda. Musa Taurat. Maksudnya Pak Ustadz nggak baca semua Terus surah Alkitab, kitab-kitab itu. Maksudnya Pak Ustadz hanya membaca Al-Quran atau membaca Al-Quran kitab yang lain? saya nggak baca, saya nggak baca. Ya gini, ini istilah yang saya pakai karena kan faktanya untuk mereka di masa Nabi pun Nabi menyatakan lakum dinukum waliyadin ketika mereka kekeh di dalam keyakinannya. Jadi apa yang sama tidak usah dibedakan, tapi yang beda jangan dipaksakan sama juga. Faktanya begitu. Makanya gini Bu, Al-Quran dalam dialektikanya, dalam konteks damai itu menggunakan istilah ya ahlal kitab. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab. Allah menggunakan penyebutan untuk kelompok itu dengan penamaan Yahudi, Nasrani dan seterusnya. Innal ladina amanu wal ladina hadu wan nasara dan seterusnya dalam konteks damai. Hanya dalam konteks konfrontasi saja Allah berfirman qul ya ayyuhal kafirun atau ulaika humul kafiruna haqqan dan seterusnya itu. Makanya gini Bu, di pada hal yang sama tidak usah kita bedakan, tapi di pada hal yang berbeda tidak usah dipaksakan sama juga. Makanya saya punya prinsip tadi lakum dinukum waliyadin. Dalam pengertian yang saya bilang tadi itu ya yang saya pahami itulah saya bilang dari agama sebelah yang saya pahami ya. Adapun maaf misalnya Ibu punya pemahaman yang berbeda itu persoalan lain. Ngaten nggih? Karena kan bacaan juga berpengaruh pada kemampuan orang dalam menilai ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Dari Nggih. pertanyaan ini Pak, Nggih, nggih. masih banyak orang Islam yang mengatakan secara terang-terangan agama itu semua sama, semua menuju kebaikan. Nah, di komunitas yang terbatas pemahamannya, saya nggak berani menjelaskan gitu loh Pak Ustadz. Tapi kalau secara berdua gitu, saya jelaskan secara detail nggak apa-apa. Karena kalau sama, nanti saya cuma bilang begini, kalau Anda bilang sama, Anda meninggal, mau nggak dipetiin, saya bilang. Kan, saya sederhana aja bilangnya. Oh ya nggak mau lah, berarti itu nggak sama, saya bilang gitu. Itu apakah betul gitu Pak? Ibu betul. Yang mengatakan semua agama sama itu yang tidak betul, kecuali dia tambahkan tadi semua agama mengajak kepada kebaikan. Untuk substansi yang itu ya, untuk substansi yang itu. Iya betul. Kalau untuk yang itu betul. Mengajarkan kebaikan. Ya kalau itu betul itu. Baik, belum Kalau itu. benar. Enggak, maksudnya gini, kalau untuk mengajak gini, kalau ada ekornya mengajak pada kebaikan, oke. Ya, oke benar untuk itu. Nah, tapi tetap berbeda gitu aja. Makanya saya gini, kalau saya pribadi Bu ya, di pada yang sama jangan dibedakan, di pada yang beda jangan dipaksakan sama. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ibu-ibu ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu. Masih baik, Oke. kalau tidak ada. Bu Nurul. Oh, Bu Nurul? Masih penasaran. Monggo. Ini Kak, yang tertulis di Lauhul Mahfuz. Iya. Berapa tahun yang lalu? 50.000. Sebelum. Kita duduk di sini sudah tertulis Pak. Sudah. Ya nanti saya jawab. Sudah, pertanyaan sudah? Iya. Ya, baik. Saya mau ceritakan dulu gini. Dalam kitab At-Tadhkirah Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau ketika menjelaskan firman Allah, sebentar Bu, mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin. Sebentar. Surah Al-Hajj ayat 5 ya. Ketika beliau menjelaskan surah Al-Hajj ayat 5. Oke, saya mau terangkan dulu gini. Ketika Allah hendak menciptakan alam semesta ini, Allah sebelumnya sudah mencatat di Lauhul Mahfuz skenario kejadian alam semesta ini. Bahkan dalam hadis disebutkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta ini. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah kalau mau apa-apa sebaiknya direncanakan terlebih dahulu. Kan itu planning. Tapi terlepas dari itu buku besar. Lauhul Mahfuz itu istilah yang Allah pakai buku besar. Buku besar itu ada lajur-lajurnya. Lajur-lajurnya itu namanya nasib bagian. Beberapa bagian itu saling bersentuhan. Sehingga kemudian
kita kayak sekarang ketemu ini, rupanya takdir kita bersentuhan ini. Ya, sehingga kita bertemu. Beberapa pertemuannya sampai jadi besan. Beberapa pertemuannya sampai jadi mantu. Beberapa sampai jadi suami istri, macam-macam lah. Jadi itu pertemuan lajur-lajur. Ya, betul. Ah, itulah kenapa kemudian nasib ini harus kita perhatikan, karena itu Allah instalkan kepada kita itu di saat kita sebagai janin, dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, itu di usia 120 hari, 40 kali 3. Ketika malaikat yang bertugas hendak meniupkan nyawa itu bertanya kepada Allah, ya Allah, apakah penciptaannya dilanjutkan atau tidak? Mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqatin. Apakah ini akan dilanjutkan atau tidak penciptaannya? Kalau Allah mengatakan lanjut, kata malaikat, nasibnya bagaimana ya Allah? Lihat di Lauhul Mahfuz. Di situ ada bagian janin ini. Maka malaikat Lauhul Mahfuz mengkopi yang ada di Lauhul Mahfuz, dipastekan ke janin itu. Sehingga takdir dia seperti yang ada di Lauhul Mahfuz itu. Nah, kalau Allah bilang tidak dilanjutkan penciptaannya, maka dia akan dibuang oleh rahim alias keguguran. Nah, berarti kalau kita bicara tentang itu, kita teringat akan firman Allah di surah Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Jadi tidak ada hal yang terjadi di bumi ini, termasuk juga yang terjadi pada diri kita, kecuali semuanya telah tercatat dengan baik di Lauhul Mahfuz. Jadi nun sewu, kalau ibu nanya tadi apakah kita duduk di sini sudah ada catatan di Lauhul Mahfuz? Jawabannya iya. Terus saya teruskan ya ini karena biar nggak separuh-separuh nanya. Berarti semua kita sejatinya tinggal menjalani takdir. Saya ulang ya, semua kita sejatinya tinggal menjalani takdir. Tapi ingat, dalam memahami ini jangan sampai kita menjadi Jabariyah. Jabariyah itu fatalism. Fatalism itu kelompok yang mengatakan ya semuanya sudah Allah atur, ngapain kita usaha? Dia terlampau yakin dengan takdir terus menafikan usaha. Maka harusnya sependek yang kita pahami dari apa yang Nabi praktekkan dalam hal ini, atau dari pembelajaran yang benar tentang masalah ini yang bersumber dari Nabi kita Muhammad SAW, itu kalau memandang takdir harusnya pada dua sisi, kata para ulama. Dua sisi. Sisi dari Allahnya kepada kita, sisi kitanya kepada Allah. Kalau sisi Allahnya kepada kita, sudahlah tenang-tenang saja. Tenang-tenang saja. Makanya orang yang risau, itu risau berlebihan maksud saya. Kalau risau itu wajar. Risau berlebihan itu biasanya karena lemahnya keimanan tentang takdir. Harusnya kalau orang itu yakin betul dengan takdir Allah, udah tenang-tenang aja. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Dan yang memegang dan yang membuat takdir kita itu adalah Allah yang maha baik, maha kasih, maha sayang, maha pengampun, maha pemaaf, hobinya memaafkan. Pokoknya maha segala-segalanya. Udah tenang-tenang aja. Tenang-tenang aja udah. Itu i'tiqad. Terus yang kedua, sisi kitanya kepada Allah. Setelah kita yakini takdir itu dengan sungguh-sungguh, fokus kita berikutnya adalah yang Allah perintahkan terkait ini apa? Kata para ulama, harusnya kita nggak usah risau dengan apa yang Allah sudah tentukan. Fokus kita harusnya berpikir tentang perintah Allah untuk kita apa. Sakit, ya berobat. Di samping berdoa pada Allah. Terkait rezeki, usaha. Terkait dengan di samping kita berdoa juga, berzikir juga. Itu fokus kita. Jadi harus pada dua sisi. Supaya kita tidak menjadi Jabariyah tadi. Nah, menarik ini. Terus usaha itu faedahnya apa? Begini, ini rumus Bu ya. Kita tidak bisa merubah takdir. Saya ulang, kita tidak bisa merubah takdir. Kita yang berkuasa merubah takdir itu Allah. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Ar-Ra'd. Ar-Ra'd sehingga saya ada di ayat 39. Sebentar nggih. Bukan yang itu ya. Itu ya Ar-Ra'd juga itu, tapi bukan yang itu. Bukan yang itu. Ya, tapi itu juga, tapi tidak termasuk yang ayat 39-nya. Ya itu juga, tapi tidak yang itu. Yang ayat 39-nya. Sama-sama Ar-Ra'd juga, cuman saya yang ini yang saya maksud yang ayat 39. Apa kata Allah? Yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit. Itu tentang takdir. Allah berkuasa menghapus dan menetapkan apa saja yang Allah kehendaki. Dan itu berkaitan dengan Lauhul Mahfuz, betul ya? Artinya gini Bu, suatu saat saya terangkan ke jamaah saya,
rata-rata satu yang hadir orang-orang eksak itu. Orang-orang eksak kan wis ilmu pasti semua ya. Ketika saya bicara tentang mukjizat seorang nabi misalnya, ada yang membantah saya begini. Berarti Allah melanggar hukumnya Ustadz, dia bilang gitu. Dia ngomong gitu ke saya. Berarti Allah melanggar hukumnya. Saya bilang gini, yang kena aturan lahul mahfud itu makhluk, bukan al-khaliq. Saya ulang, yang kena aturan hukum sunnatullah, hukum Allah itu makhluk, bukan al-khaliq. Al-khaliq Allah tidak kena aturan lahul mahfud. Kalau bahasa Imam Ghazali, Allah sebagai pemilik sunnatullah, sunnatullah itu hukum kausalitas sebab akibat. Allah sebagai pemilik sunnatullah berhak berbuat di luar sunnatullah. Nah, jadi makanya Allah berkuasa menetapkan atau menghapus atau merubah apa yang di Lauhul Mahfuz itu. Itulah kenapa kita berdoa. Itulah kenapa kita bertawakal. Itulah kenapa kita berusaha. Harapannya semoga Allah berkenan memperbaiki apa yang ya kira-kira gitu, atau lebih baik lagi dan seterusnya. Bukan berarti yang Allah tetap tidak baik, karena apapun yang datang dari Allah ini biasanya baik. Tapi maaf, namanya kita manusia kan sering bawa proposal toh. Ya, kayak contoh gini misalnya. Ada seseorang yang sedang sakit. Beliau ada kekhawatiran tentang anak-anaknya. Saya bilang gini, anak-anak itu tidak butuh Anda orang tuanya, tidak butuh kita orang tuanya. Anak-anak itu butuh Tuhannya, saya bilang gitu. Maka jangan kegeeran mereka butuh kita. Tapi saya bilang gitu, kita kan boleh ngajukan proposal sama Allah kan. Ya Allah, mohon izinkan hamba bermanfaat lebih lama untuk anak-anak hamba. Nah, itu mohon sama Allah. Ya Allah, izinkan hamba bermanfaat lebih lama untuk anak-anak hamba. Nah, itu upaya negosiasi lah. Ya kan seperti itu. Betul, itu seperti itu. Kita ini ditakdirkan nggak bisa terbang, tapi kita bisa negosiasi dengan takdir supaya bisa terbang. Caranya naik pesawat atau naik para layang kan gitu. Kita tidak bisa berlama-lama di bawah air, tapi kita bisa negosiasi dengan takdir dengan menggunakan alat-alat diving kan, ya, atau pakai yang water walker apa namanya, saya nggak ngerti, yang pakai helm itu, ya itu seperti itu. Itu siapa tadi? Oh, ibu lagi ya? Iya lupa. Apakah Iya. itu jawaban malaikat waktu istilahnya, kenapa engkau menciptakan manusia sementara aku sudah bertasbih siang dan malam, kamu tidak tahu, aku lebih tahu. Itu ya Pak? Bisa jadi begitu ke arah itu juga bisa. Wallahu a'lam bishawab. Okay. Baik, Surat Al-Baqarah. sudah nggak ada yang bertanya lagi ya Ibu? Kalau ada yang mau tanya, Udah, jazakillah dari oh gitu, baik. Satu lagi deh untuk Bu Wiwi. Monggo. Masih kuat saya. Insyaallah. Karena tadi bicara takdir, saya cuma pernah pengen tahu gini, kadang ini suka kalau di saya kebetulan saya dari kesehatan, ini baru kejadian. kalau ini Ada teman saya punya suami, berapa kali ditemuin orang, dia cancer, baru post kemoterapi. Kita tahu kalau post kemoterapi itu daya tahan tubuhnya ngedrop, bahkan boleh dibilang dia nggak punya sama sekali antibody, ya, bahkan harusnya diisolasi dulu gitu kan. Tapi karena dia ingin ketemu sama keluarga besarnya, dia bawalah keluar kota. Sampai di sana cuma beberapa jam ngedrop, balik lagi ke rumah sakit asal di Bekasi, dirawat cuma berapa jam meninggal. Dengan diagnosa akhirnya itu sepsis karena infeksi abdominal. Jadi maksudnya infeksi di dalam perut, bukan dari kansernya. Saya tuh gini, teman-teman langsung bilang ya udah takdirnya. Tapi buat saya bukan, maaf ya. Kalau Terus. karena saya bicara keilmuan itu, seandainya kamu nggak bawa dia ke sana, ya nggak akan secepat itu gitu loh. Menurut saya, karena yang saya rasa kurang kecewa itu, meninggal itu bukan karena kansernya, tapi infeksi lain gitu. Itu buat saya bukan takdir. Itu gimana menurut? Itu kecerobohan namanya gitu. Satu. Yang kedua, kadarullah. Iya. Nanti saja. Nggak bisa. Secara keilmuan kesehatan itu salah gitu. Tapi ya itu udah jadi pemicu jadinya. Nah, itu jadi pemicunya itu. Yang kedua ini saya mau tanya. Misalnya setiap orang kita yang sudah nggak ada, sudah meninggal lebih dulu, mereka kan saat ini berada di alam kuburnya, di alam barzahnya, itu menunggu sampai dengan yaumil akhir. Sementara di dalam alam kubur itu ada siksa kuburnya juga. Nah, apakah siksa yang sekarang dia terima ini akan mempengaruhi hasil hisabnya nanti, atau
Sudah cukup. Sudah cukup. Bisa mengurangi lah misalnya karena dia sudah disiksa sekian 100 tahun misalnya gitu. Bon? Baik. Daun, gak apa-apa Bu. Nyambi Pak Ustaz. Enggak, sudah dari banyak lebih banyak. Enggak. Nama Bu? Iya, Bu. Nasi nggak ada kacangnya Bu, nggak ada kacangnya. Enggak, ini masih banyak. Oke, baik, saya mau terangkan dulu. Sebenarnya gini Bu, ini saya ngomong rumus dasar dulu ya. Kalau dibilang itu takdir, ya itu takdir. Saya ngomong secara itikad dulu ya, ya itu takdir. Bahwa nanti ilmu pengetahuan pemberontak tidak ada masalah, nanti saya terangkan insya Allah. Jadi saya ulang, kalau bilang itu takdir, ya itu takdir. Karena ajal itu sudah Allah takar. Ada banyak orang yang sudah memenuhi syarat untuk mati, tapi tidak mati-mati. Tapi ada orang yang masih sehat, mati. Jadi kalau berkaitan dengan ajal itu, prinsipnya adalah takdir. Bahwa ada kecerobohan di situ persoalan lain. Itu dulu ya, satu dulu. Sekarang ini saya mau coba tingkatkan ke analisa ilmu ya. Jadi gini. Manusia itu sebenarnya Allah beri gini. Makhluk yang Allah berikan pilihan itu manusia dan jin. Malaikat tidak punya pilihan. Dia pasti baik. Absolut mutlak malaikat itu. Taat dia. Iblis pasti jahat. Sesat lah gampangannya. Dia nggak punya pilihan dia. Manusia dan jin dia punya pilihan. Makanya terus dalam Al-Quran itu Allah bilang begitu Allah menciptakan manusia fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mau takwa silahkan kata Allah. Mau jahat silahkan kata Allah. Allah hanya kasih arahan begini. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kalau membersihkan jiwanya jalan takwa beruntung kata Allah. Tapi kalau milih jahat kotor ya sudah tanggung risikonya. Itu satu dulu. Bahkan kalau kita baca surah Al-Kahfi ayat 29 kata Allah, "Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur." Yang mau beriman, mau percaya silahkan, nggak percaya juga silahkan kata Allah. Cuman dalam ayat itu Allah bilang kalau kamu nggak percaya ini resikonya kata Allah. Allah baik banget itu dikasih tahu sama Allah. Itu pilihan namanya. Nah, kata para ulama di dalam konteks pilihan itu kita tidak boleh secara gegabah mengatakan takdir. Nanti ini mengembalikan kepada yang ibu bilang. Misalnya gini, dia bisa kok nggak korupsi? Kok korupsi? Nggak bisa begitu. Iya, makanya nggak bisa begitu. Iya, nggak bisa begitu. Ya, itu salah dia. Nanti saya tunjukkan dalilnya, Bu ya. Itu salah dia. Tenang, Ibu, saya bela dikit-dikit. Tapi pakem dasarnya tadi dulu, pakem dasarnya. Tapi betulnya ada dasarnya nanti. Loh, dia ada pilihan kok. Dia ada pilihan tidak pergi, kok dia pergi. Kan ceroboh itu namanya, misalnya gitu. Itu kan, nah, maka terus kemudian ini arahan Allah di surah An-Nisa ayat 79. Apa kata Allah? Ma asobaka min hasanatin faminallah. Wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsik. Apapun yang menimpa kamu dalam bentuk kebaikan katakan dari Allah. Kalau yang baik-baik bilang dari Allah. Biar kita nggak sombong, gitu. Biar kita bersyukur. Tapi kalau yang buruk-buruk kayak tadi kejadian tadi itu jangan bilang dari Allah itu. Jangan bilang takdir itu salah dia itu. Nah, itu Quran yang bilang itu. Ada Ibu pakai pendekatan ilmu tadi itu. Tapi etikot dasar kita, oke, ajal memang takdir. Tapi cara lo mati itu gitu loh ya. Kalau itulah kira-kira. Iya gitu. Paham maksudnya ya? Itu Bu yang saya maksud tadi itu. Sudah puas ya? Ya itu arahnya begitu Bu. Jadi Pak Ustaz, antara berpikir dan zikir itu memang harus ada. Ibu tadi menggabungkan antara fikir dan zikir itu seperti. Makanya jangan cuma zikir tuh harus mikir juga gitu. Itu apa? Saya mau tanya itu Nggih. pas menjawab. Iya. Ada takdir, ada pilihan. Iya betul. Kita ada pilihan buat ketika ada takdir buat apa ada pilihan? Bagus. Sebenarnya pertanyaan itu pernah ditanyakan kepada Nabi. Ada di Riyadhus Shalihin itu. Ya Rasulullah, kalau semuanya sudah Allah tentukan, buat apa kita berusaha? Kata sahabat itu. Apa perintah Nabi? Berusahalah
Karena setiap orang itu akan dimudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Makanya kata Nabi, kataballahu alaikumus sa'ya fas'au. Allah wajibkan kalian berusaha, maka berusahalah. Jadi gini Butis, perihal takdir itu wilayah Allah. Itu hak mutlaknya Allah. Nah, sementara tugas kita fokusnya adalah perintah Allah apa. Nah, Allah suruh kita pilih, kita mesti pilih. Jangan kita tidak pilih. Allah suruh kita berusaha, kita mesti berusaha. Maka kan saya pernah kecontohkan di kajian subuh itu, saya bilang ini. Saya bilang sama Allah gini, ketika saya melakukan sesuatu, ya Allah, Engkau maha tahu sepenuh-penuhnya dalam hati hamba serahkan padamu, hamba berharap hanya padamu, bersandar hanya padamu, tidak hamba sisakan sedikit ruang makhluk dalam hati hamba, dalam ketawakalan. Karena hasbunallah wa ni'mal wakil. Terus saya ngomong sama Allah gini, saya besok mau nemui si fulan ya Allah. Saya akan menemui dia, Engkau maha tahu hati hamba tetap padamu, saya temui dia karena semata-mata mentaati perintahmu ya Allah, untuk berusaha. Karena dia orang yang saya pandang secara analisa ilmu, dia adalah orang yang patut untuk saya datangi. Kalau orang sakit ya ke dokter lah misalnya. Kalau dia butuh duit ya ke Bu Nurul misalnya atau kemana. ini misalnya. Artinya saya mau datang ke orang yang saya tahu ini orang punya kemampuan untuk itu. Tapi saya bilang sama Allah, semata-mata karena mentaati perintahmu ya Allah. Jadi saya dalam perjalanan menemui orang itu, hati saya sepenuhnya ke Allah. Menemui orang itu karena perintah Allah untuk berusaha. Begitu Butis. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya boleh. Yeah. Titipan. Yeah. Ini kita ini semuanya, takdir kita ini sebenarnya baik atau gimana? Kalau misalnya ada orang jahat atau ada orang begini, itu kan pasti takdirnya jahat atau ada takdirnya baik. Ini pertanyaan anak saya ke saya, jadi saya sampai sekarang masih ini. Saya cuma jawab gini Pak Subhan, takdir semua manusia itu baik, ke surga. Cuma ketika ada orang mendatangi takdir itu dengan cara tidak baik, itu bukan dia ke takdirnya. Saya menjawab seperti itu Pak Subhan logika, karena dia jawab kalau orang sudah murtad itu kan takdir, atau orang tersesat itu sudah takdir. Jadi pertanyaannya sebenarnya takdir manusia itu apa? Ke surga, karena manusia itu semuanya surga. Cuma apakah kamu dalam perjalanan kamu itu menuju takdirmu? Ketika kamu tidak baik, misalnya seperti ada orang murtad lah istilahnya, itu kamu tidak mengejar takdirmu. Kamu mencari pilihan saja, karena kamu dikasih oleh Tuhan pilihan tadi. Saya bilang, kamu mau masuk ke takdirmu sebenarnya dalam baik atau tidak? Coba pasangan benar kan? Ya, benar Butis, benar. Kalau di dalam hadis Sahih Bukhari Nabi bersabda, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku itu aukamakal masuk surga kecuali yang enggak mau. Setiap kita ini dijamin, hadisnya Sahih Bukhari, dijamin setiap kita masuk surga kata Nabi. Illa man aba, kecuali yang enggak mau, Bu, kecuali enggak mau. Terus sahabat nanya, man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwa aba. Dia yang mau mentaatiku, dia yang masuk surga. Dia yang tidak mau taat kepadaku, ya dia yang masuk neraka. Jadi sebenarnya kalau kita merujuk pada ayat, pada hadis ini, pilihan masuk surga atau tidak kan kembali pada kita. Tinggal kita mau atau tidak mau gitu aja. Sebenarnya gitu. Kita semuanya baik kan Pak? Prinsipnya begitu. Kalau tentang gini, kalau terkait dengan baik atau tidak baik itu prinsip. Iya, semuanya sama. Loh, kita ini memang aslinya penduduk surga kok. Kita disuruh pulang kampung oleh Allah. Iya, asal kita ngikuti arahan Allah dan Rasulnya kita sampai. Lah kalau nggak ngikuti arahan kayak orang nggak mentaati peta kan? Itu seperti itu. Kenapa? Jelas, iya itu seperti itu. Iya. Tinggal kita mau pilih yang mana gitu aja. Saya kira itu Butis. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Yang mana? Yang apa tadi? Oh. Mohon izin, ini waktunya memang satu lagi 2 dan 3 udah kita tambahkan. Saya diinfokan untuk waktunya. Ya sudah terakhir ya. Ada kubur. Ya tabur. Tadi pertanyaan tentang ada kubur, Tang? Ya. Apakah itu mengurangi? Ya baik. Kalau dia seorang muslim, apa yang terjadi di barzah itu masih dinamis selama dunia masih ada. Maksudnya bagaimana Ustadz? Kalau dia masih punya stok
sodakoh jariah yang terus mengalir. Itu sedikit banyak pasti mengurangi dosa dan sanksi di kuburnya, dan itu menambah poin kebaikan untuk akhiratnya nanti, termasuk pengurangan siksa. Kalau di dunia dia masih punya stok amalan yang pahala terus mengalir, seperti sodakoh jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak-anak soleh yang mau mendoakannya. Bahkan tidak hanya mengurangi, bahkan meniadakan. Ya, makanya mumpung kita masih hidup, pandai-pandailah berinvestasi ukhrawi yang pahalanya mengalir, produktif. Itu seperti itu. Wallahu a'lam. Betul. Ya. Betul, tidak salah. Ibu-ibu, nanti kita ada acara kuis, mungkin 3 yang kita akan bagikan hadiahnya. Emang ini karena menarik ya, kita tanya jawab mengenai hal-hal yang memang ada di masyarakat ya Pak Ustadz. Mengenai hutang piutang itu, sebenarnya hutang itu beberapa menyepelekan hutang, padahal hutang itu akan dibawa sampai di akhirat gitu. Yang betul nggak Pak Ustadz katanya? Betul. Kalau orang itu meninggal yang berhutang, tetapi dia belum melunasi hutangnya, itu nanti kebaikan dari orang yang berhutang akan berpindah kepada orang yang memberi hutang. Bahkan andaikan kebaikannya sudah habis diambil, kejelekan dari orang yang memberi hutang akan berpindah ke yang memberi hutang gitu. Betul, tidak salah, betul. Ya, semoga kita terhindar dari hal-hal yang memang membuat langkah kita menuju ke surganya Allah itu tersendat hanya karena hutang yang mungkin lalai gitu. Nah, Pak Ustadz, kaitan tadi mengenai hadis tadi. Hadis itu kan memang ada beberapa tingkatan, sahih, hasan, kemudian ada yang palsu, itu maudhu. Nah, itu memang kalau hadis doif itu masih boleh dilakukan ya Pak Ustadz. Asalkan dia bukan hadis maudhu gitu, jadi masih bisa meskipun dia lemah gitu ya Pak Ustadz. Hadis doif itu masih diamalkan menurut jumhur, asalkan tidak bertentangan dengan hadis yang sahih, bukan masalah halal haram, dan masalah fadilah amal. Jadi masih bisa diamalkan. Ya, baik Ibu, semoga Allah selalu memberikan kita takdir yang terbaik, karena memang dari Allah kita akan diberikan takdir yang terbaik. Takdir adalah keputusan dari Allah, hak prerogatif Allah, ketentuan dari Allah, tetapi kita manusia itu hanya dapat melangitkan doa ya Pak Ustadz. Betul. Doa adalah milik kita, dan Allah akan memberikan takdirnya, akan mengubah takdirnya dengan kehendak Allah atas doa-doa yang kita lakukan. Baik Ibu-ibu, ini ada pertanyaan kuis 3 dulu. Kalau memang masih ada waktunya nanti kita tambahkan lagi. Monggo Pak Ustadz untuk pertanyaannya, silakan Pak Ustadz yang memberi pertanyaan.